Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dari tadi hingga saat ini. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat memakainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan hamba-Mu yang memberitakan firman pada saat ini. Engkau yang membuka hati dan pikirannya, curahkan Roh Kudus-Mu terhadapnya, agar firman yang dia sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats yang sampai kepada kita hari ini yaitu diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Di sini saya akan membacakannya dan Bapak Ibu sekalian membacakannya di dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Panggilan ikut menderita. Sebab itu, anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dariku di hadapan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Cukuplah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Shalom bagi kita semua. Dari nats kita 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6 ini, tema yang sampai kepada kita hari ini yaitu prajurit Kristus ataupun pengikut Kristus yang sejati. Kitab Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat ia masih di penjara. Ini khusus untuk Timotius, karena Timotius adalah anak rohani Paulus. Ia melayani di jemaat Efesus, kota yang sangat besar, yang penuh dengan tantangan. Dan Timotius ini masih muda, dan ia ragu, ia takut karena banyak penyajar sesat, banyak tekanan. Dan karena ia masih muda, ia sering diremehkan oleh yang sekitarnya ataupun masyarakat di sekitarnya. Maka tema kita hari ini pengikut Kristus sejati, maka kita dapat belajar daripada Timotius ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dapat kita pelajari bahwa pada ayat yang ketiga dan keempat, seperti prajurit, di mana yang kita ketahui yaitu seorang prajurit fokus kepada satu komando, siap, loyalitas. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita komando kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus sebagai komando kita, sebagai pusat kita, sebagai komandan. Maka tidak ada yang boleh mengicu kita selain daripada komandan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tidak boleh kita berfokus kepada komando yang lain, apalagi pada saat ini, pada zaman sekarang ini banyak sosmed, godaan-godaan dari luar. Jangan sampai kita pengaruh kepada komando-komando yang lain. Kita harus berfokus kepada komando kita, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan fokus kita yang kedua pada ayat
5 yaitu sebagai olahragawan. Yang kita ketahui yaitu seorang olahragawan itu disiplin, taat aturan, mengetahui hal-hal yang akan dia laksanakan. Dia mengerti tujuannya, mengerti targetnya, dia fokus kepada satu target. Maka kita saudara-saudari sekalian, kita harus fokus kepada satu tujuan kita, yaitu melayani Yesus Kristus, bukan kepada tujuan-tujuan lain yang berupa materi, berupa kekuasaan, berupa gaji ataupun lain-lain, tetapi fokus kita hanya itu ya satu, pengikut Kristus dan memberitakan firman sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Tidak ada firman-firman lain selain daripada yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jangan sampai kita sebagai salah satu yang dituliskan di dalam 2 Yohanes yang berkata banyak ajaran sesat. Jangan sampai kita salah satunya, karena tujuan kita, fokus utama kita adalah kepada Yesus Kristus, dan tujuan kita jelas hanya untuk Yesus Kristus. Dan poin yang ketiga yaitu yang dituliskan oleh di dalam ayat ke-6, yaitu sebagai petani, yang dimana kita ketahui petani itu adalah orang-orang yang sabar, tekun, terus berproses di dalam waktu, terus bekerja meskipun apa yang hasil daripada tanaman petani belum diketahui hasilnya, akan tetapi para petani tetap fokus dan tetap berproses sabar tekun dalam menerima hasil daripada ia tanam. Maka saudara-saudari sekalian, maka dari petani juga kita belajar bahwa kita harus sabar, harus berproses, terus belajar, dan terus tetap fokus kepada tujuan kita, yaitu Yesus Kristus, memuliakan namanya. Meskipun hasilnya belum kita tahu hasilnya dari masyarakat, apakah itu negatif, positif, atau banyak yang mencemooh kita kembali. Tidak perlu berpikir seperti itu. Kita hanya berproses, kita fokus kepada satu tujuan, yaitu memberitakan firman, fokus kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam proses itu, ketika kita yakin dan percaya Yesus yang ada di dalam kita saat ini dan hanya berfokus kepada Yesus, maka yakinlah tidak akan ada buah yang sia-sia daripada tanaman yang kita tanam dengan sepenuh hati. Maka marilah teman-teman, saudara-saudari sekalian, marilah kita sebagai prajurit yang loyalitas, yang fokus kepada satu komandan, sebagai olahragawan yang fokus kepada satu tujuan, disiplin dengan aturan-aturan yang ada, dengan kehendak Tuhan, dan sebagai petani sabar tekun walaupun proses yang dia hadapi begitu pahit, begitu banyak, dan belum mengetahui hasilnya. Akan tetapi ketika kita hidup dalam Yesus Kristus dan dipandu oleh Roh Kudus, maka hasilnya tidak akan pernah mengecewakan, dan hasilnya pasti akan sesuai dan indah pada waktunya. Demikianlah firman hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, dan kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Kami diajari Bapa sebagai prajurit, sebagai olahragawan, dan sebagai petani. Bapa, kiranya Engkau yang bekerja, Roh Kudus yang membimbing kami, agar kami dapat menerapkan ketiga hal ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak hanya sebagai pendengar, akan tetapi juga kami sebagai pelaku. Bapa yang baik, Engkau yang memberkati kami, kehidupan kami selanjutnya pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.